Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Salah satu hal yang paling banyak menjadi pertanyaan dari masyarakat Indonesia adalah mengenai keterangan dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang di situ diceritakan bahwa beliau sudah melihat CCTV kapan Ibu Sambo tiba di lokasi rumah pribadi, bukan lokasi TKP, karena TKP adalah rumah dinas. Itu kan dikatakan bahwa Bu Sambo berangkat dari Magelang di hari kejadian adalah sekitar jam 10-an pagi dan tiba di rumah pribadi jam 15.40. Ini kalau aku hitung, anggap aja jam 10-an itu mungkin jam setengah 11 ya. Setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Itu kan 5 jaman saja. Kemudian pada saat aku lihat wawancara dari TV One, Mansur Febrian, kuasa hukum Brigadir J, itu mempertanyakan apakah mungkin dengan perjalanan dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 jam saja, yang kita tahu juga pasti ada patwal akan jauh lebih cepat dibandingkan kita masyarakat umum gitu di Indonesia. Tetapi kalau aku cek juga teman-teman, karena nggak tahu gimana kondisi Indonesia sekarang, kalian juga boleh komentar apakah itu mungkin masuk akal atau enggak. Tapi kalau aku cek dari Google sih, memang perjalanan itu rata-rata adalah sekitar 7 jam 53 menit. Ya ini tentunya dengan masyarakat biasa tanpa patwal ya. Tapi kalau dengan patwal, mungkinkah bisa 5 jam? Kalau itu mungkin, ya kita nggak tahu kenyataannya seperti apa. Tetapi ini adalah satu bagian konsekuensi pada saat Kapolri mengatakan kasus ini harus terbuka dan juga akuntabilitasnya harus tinggi. Jadi bagian-bagian seperti ini harusnya dijelaskan juga ya ke masyarakat. Kenapa kok cuma bisa 5 jam? Alasannya apa? Karena mungkin jalanannya tidak macet, ada patwal A, B, C, dan D. Harusnya ini adalah bagian dari Komnas HAM, karena Komnas HAM dikategorikan di sini bukanlah bagian dari kepolisian. Makanya aku melihat juga dari Mansur Febrian mengatakan bahwa kok sepertinya Komnas HAM hanya menjadi corong atau bumper dari Polri. Harusnya kan kalau memang ini adalah bagian eksternal, apa data yang disampaikan dari kepolisian tidak boleh hanya sekedar memaparkan, tetapi juga harus diklarifikasi. Seandainya ya misalnya begini, kenapa kok perjalanannya sangat singkat sekali ya, hanya 5 jam, boleh nggak dari penyidik dijelaskan alasannya apa? Jadi pada saat kami nanti memaparkan ke media massa, kami memberikan juga alasannya A, B, C, dan D. Karena kita paham juga Ketua Komnas HAM berkali-kali mengatakan di sejumlah media massa, kami hanya memaparkan, belum pada tahapan kesimpulan. Menurut aku, pada saat pemaparan juga ada bagian klarifikasinya untuk hal-hal simpel yang sifatnya adalah ya seperti inilah. Kenapa kok bisa 5 jam? Karena kalau dibiarkan begitu aja, masyarakat pasti akan juga membandingkan dengan data-data digital, misalnya perjalanan jarak GPS, Jalan Magelang ke Jakarta Selatan, itu kok 5 jam sangat cepat sekali ya. Itu adalah bagian yang menurut aku penting, kenapa harus juga dipaparkan dan juga analisa lebih mendalam, nggak terlalu mendalam lah, hal simpel aja untuk hal seperti ini. Kemudian juga, kami juga tak tahu nih, dari Mansur Febrian mengatakan, kami curiga apakah sebenarnya itu beneran CCTV yang dilihat oleh Komnas HAM adalah di tanggal 8 Juli 2022, which is adalah di hari kejadian. Ada dugaan terjadinya bukan di rumah tersebut. Terus komunikasi antara Vera itu bukan di hari itu loh. Vera itu adalah pacar dari Brigadir J. Vera bilang, saya tidak sempat berkomunikasi di hari kejadian. Memang ada percobaan telepon, tapi tidak saya angkat karena saya sedang belanja. Tentang peristiwa tertawa itu, peristiwa tertawa adalah diketahui, dinyatakan dari Ketua Komnas HAM, memang ada obrolan santai antara ajudan, ketawa-ketawa sebentar, kemudian di rekaman CCTV dikatakan di situ, oh bentar-bentar, saya mau angkat telepon. Yang dikatakan sebelumnya adalah dugaannya, kalau aku bilang ini, karena kita nggak tahu siapa yang ditelepon kan, itu adalah si Vera. Nah kemudian ini dikatakan dari tim kuasa hukumnya Brigadir J, Vera mengaku tidak pernah menelpon di hari, tidak pernah ngobrol komunikasi terakhir di hari kejadian. Tetapi dari Ketua Komnas HAM juga mengatakan begini, ya kalau nggak percaya silahkan aja, karena kami juga punya rekamannya. Rekaman yang kami miliki jelas dikatakan bahwa Vera itu mengatakan komunikasi terakhir di tanggal 8 16.31. Nah, tentunya ini adalah bagian, menurut aku adalah sesuatu hal yang harus dicari tahu lebih detail ya. Apakah benar atau enggak, takutnya juga terjadi distorsi. Mungkin saja Veranya lupa, itu kemungkinan yang pertama. Ataukah kedua, ada
penyocok-nyocokan dengan keterangan-keterangan agar menguatkan dugaan framing-framing tertentu. Tetapi kalau di obrolan ini antara kedua lembaga, aku bilang dari tim kuasa hukum Brigadir J dan juga Ketua Komnas HAM, mereka katanya akan bertemu secara langsung untuk membandingkan peristiwa ini dulu aja, benar atau enggak. Menurut aku hal-hal simpel seperti ini harus diklarifikasi, apalagi sudah menjadi konsumsi publik. Kalau kita tidak diizinkan untuk berspekulasi macam-macam, ya pada saat menyampaikan sesuatu hal, harus ada bagian yang harus diklarifikasi dulu. Misal kayak tadi ya, perjalanan hanya sekitar 5 jam, kenapa bisa seperti itu, dipaparkan alasannya A, B, C, dan D. Terus juga dengan perbedaan data, bahwa Vera mengaku komunikasi terakhir tidaklah di hari kejadian karena komunikasi terakhir itu adalah sekitar jam 10.58, komunikasi terakhir dengan keluarga, dan diminta oleh Brigadir J untuk keluarganya tidak menghubungi dulu karena harus mengawal perjalanan ke Magelang yang katanya sekitar kurang lebih adalah 7 jaman lah perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Tetapi kok di keterangannya Ketua Komnas HAM dikatakan berangkat jam 10-an pagi dan tiba di lokasi rumah pribadi jam 15.40. Hal simpel seperti ini nih yang ngebuat kita masyarakat nggak perlu ngomongin sains, ilmu pengetahuan, hal-hal dasar aja nggak sesuai dengan logika berpikir. Ini ada apa? Kalau ada alasan dijelaskan kenapa-kenapanya begitu. Apakah ini hanya kesalahan data, kesalahan ucap aja? Apa penjelasannya? Itu juga possibility-nya, karena yang kita dapatkan semua ini hanyalah rely pada keterangan kata-kata, tidak ada capturean foto CCTV jam sekian, sumber CCTV jam sekian, tapi sudah bisa diklarifikasi ya bahwa dari keterangan mengenai yang peristiwa tertawa-tawa antara anggota ajudan tersebut, kemudian peristiwa ada si Brigadir J mengangkat telepon 16.31, itu sudah bisa dipastikan kalau memang keterangan itu adalah yang maksud dari Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM, CCTV yang berasal dari rumah pribadi di Kadif Propam, bukan rumah dinasnya. Kemudian juga kami belum membuat simpulan dalam kasus ini menurut Ketua Komnas HAM. Tolong jangan desak secepatnya, lebih bagus setepatnya daripada secepatnya. Tetapi kasus ini ya teman-teman, aku paham sih ya dari keterangan Pak Komnas HAM ini, karena setepatnya itu adalah betul, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada hal-hal simple, hal-hal yang sifatnya kayak tadi ya, kronologi, itu kok tidak bisa cepat dilakukan klarifikasi. Makanya menjadi liar di masyarakat. Aku melihat banyak juga kalian komentar di berbagai channel TV berita nasional yang mengatakan bahwa dugaannya, ya ini kayaknya Komnas HAM hanya sebagai corong aja nih dari Polri. Ini juga menurut aku perlu diklarifikasi ya. Harapanku ya, kalau aku secara lihat logika, karena kedudukan Komnas HAM itu kan sebagai eksternal ya. Aku tuh mikirnya dulu waktu beberapa hari lalu pada saat Komnas HAM sudah masuk mengawasi kasus ini, aku pikir pertama yang akan mengatakan data-data A, B, C, dan D tentang kasus ini adalah kepolisian penyidik tetap, karena fungsi Komnas HAM itu tidak ada pemeriksaan. Yang melakukan pemeriksaan kasusnya tetap adalah dari pihak kepolisian. Jadi Komnas HAM itu fungsinya cuma ada 2 ya, mengawasi aja intinya dan juga memantau pemeriksaan. Nah, aku tuh berpikir ya bahwa pada saat Komnas HAM masuk, itu yang menyampaikan data-data tetaplah dari kepolisian, penyidik, kemudian pada saat penyidik sudah menyampaikan, kemudian dari Komnas HAM akan mengklarifikasi, mempertanyakan, mengkritisi, misalnya kayak perjalanan cuma 5 jam, ada penjelasannya nggak kenapa kok bisa seperti itu? Terus juga kenapa ada perbedaan data dari misalnya tim kuasa hukum Brigadir J tentang komunikasi dengan Vera terakhir kali, yang benar yang mana? Adakah buktinya? Harusnya sudah sampai ada data-data kronologi seperti itu, tidak hanya menyampaikan pemaparannya aja. Kita paham itu belum sampai kesimpulan. Tetapi kan sebelum sampai kesimpulan juga ada bagian analisanya. Kesimpulannya itu adalah akhir nanti dengan berbagai macam alat bukti. Nah, saksi yang di TKP, para ADC, mereka hanya menyaksikan tembak-menembak, tetapi tidak menyaksikan adanya pelecehan seksual itu. Oke, bagian ini juga dikatakan dari Ketua Komnas HAM bahwa saksi yang di lokasi itu tidak ada yang melihat terjadinya
dugaan pelecehan seksual hanya tembak-menembak itu kan hanya rely pada keterangan saksi ya, nggak ada keterangan CCTV-nya. Karena CCTV di rumah kediaman, di rumah dinas maksudku, itu memang tidak aktif dikatakan di situ. Jadi apa yang terjadi di situ, kita hanya rely pada keterangan saksi saja. Nah, kemudian ditanya tentang metode ini yang sempat aku bahas juga di video sebelumnya. Kenapa ya, kok kita masyarakat Indonesia bertanya, Pak, kenapa sih Pak, kok Pak Ferdy Sambo, terus juga sang istri juga diperiksanya terakhir dulu? Mereka dari Komnas HAM mengumpulkan data-data terlebih dulu, kalau sudah lengkap baru kita panggil Pak Ferdy Sambo. Pada saat ditanyakan ini kan metode kami, nggak usahlah dibahas, nggak usahlah dikritisi. Kami kan punya cara tersendiri agar kami tidak tersesat. Ya, misalnya kalau saya mau ke pasar A, lewatnya A, B, C, D dulu ya nggak masalah kan, yang penting tujuannya sama. Menurut aku agak kurang setuju dengan metode bagian ini. Metode itu biasanya kita pakai untuk ya riset atau hanya sekedar riset simple ya, untuk metode itu mengkolek data-data, fakta-fakta. Kalau dihubungkan dengan kasus ini, bagaimana cara kita mencari tahu fakta-fakta? Misal data-data metodenya bisa kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu yang sifatnya adalah kayak kata-kata, wawancara, cara mengolah datanya, mengambil datanya adalah dengan melakukan wawancara, kuesioner dan sebagainya. Kuantitatif juga sama seperti itu. Tetapi yang aku kritisi di sini harusnya adalah bukan tentang metodenya, tapi tentang mengambil datanya lebih dulu aja biar mendapatkan validitasnya yang lebih tinggi. Kalau seandainya semua saksi, kita ngomong adalah dari kategori saksi ya. Saksi itu semuanya diperiksa dulu, dilakukan verbatim terlebih dulu A, B, C, dan D dengan pertanyaan yang sama, seperti yang sudah diklarifikasi sebelumnya. Nah, saksi ini kan tidak hanya dari 7 ajudan tersebut, tetapi juga termasuk Pak Ferdy Sambo, serta juga istri, karena itu kategorinya adalah saksi. Setelah sudah sampai bagian itu, kemudian dikumpulkan lagi dengan alat bukti ataupun juga hal-hal lainnya yang sedang diperiksa, barang bukti apapun gitu. Nah, itu kan menurut aku metode juga bagian penting ya untuk membuat sebuah kasus itu, terutama dalam hal ini validitasnya tinggi. Kalau ditunda-tunda, saksi ini dipanggil dulu, saksi ini dipanggilnya belakangan, alasannya apa? Itu juga harus disampaikan. Bukankah dari Kapolri juga mengatakan kasus ini harus bisa diperhitungkan, akuntabilitinya juga harus tinggi. Nah, bagian ini kalau memang metodenya seperti itu, ya dijelaskan Pak secara singkat. Kenapa kok memilih metode yang dinilai kita masyarakat, bagian atasnya tuh saksi, semuanya dipanggil kan harusnya. Kenapa pas saksi ini enggak, saksi itu dipanggil duluan? Alasannya apa? Alasannya memang sudah disampaikan, katanya biar kita bisa mendapatkan banyak data-data terlebih dulu, baru kita bisa melakukan konfrontasi. Harusnya konfrontasi itu terjadi menurut aku ya pada saat verbatim kata-kata analisanya ditemukan dengan HP ini, data itu, data ini, kan bisa akan kelihatan di kertas. Tapi kalau hanya kata-kata berdasarkan konfrontasi di wawancara, itu akan sangat lemah dan banyak akan terjadi distorsi. So, mudah-mudahan kalian ngerti apa maksud aku, tapi ya kita hargai, ini adalah proses yang sedang kita kawal. Kita ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi pada Brigadir J di hari kejadian tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kabun kerap semuanya, tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta juga subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya, bye-bye.